Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan, termasuk nikmat yang paling lezat adalah nikmat mencari ilmu atau nikmat belajar itu kalau sudah bisa merasakan lazzatul ilmi, kelezatan belajar, mencari ilmu. Makanya zaman dulu ada ulama yang sampai saking asiknya belajar, sampai saking asiknya bergula dengan ilmu, sehingga terkadang sampai lupa beberapa hal yang bersifat duniawian, ya mungkin lupa makan, ada yang sampai lupa menikah juga, ya kan. Nah, karena saking asiknya atau saking lezatnya bagi orang yang bisa menikmatinya, ya. Tapi ada juga sebaliknya, ada yang ngerasa belajar itu beban, belajar itu berat rasanya. Nah, itu pada hakikatnya adalah godaan dari syaitan, ya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, mencari ilmu itu wajib, ya. Terutama ilmu yang berkaitan dengan agama, lebih-lebih yang ilmu itu bersifat hal, ilmu hal, atau ilmu yang relevan dengan apa yang kita lakukan, yang kita hadapi saat ini. Ada yang magang, ada yang tetap belajar. Memang seperti ini karena umat Islam ini banyak dan kita harus membagi tugas, ya kan. Ada yang bertugas belajar, ada yang bertugas magang mencari ilmu yang lain. Ini juga terjadi dulu di zaman Rasulullah, sahabat juga sama. Enggak semuanya sahabat itu keluar berperang, ya. Ada yang tetap di dalam masjid untuk belajar. Kalau semuanya berperang nanti kok misalkan kalahan, habis nanti. Siapa yang melanjutkan regenerasi ilmunya? Sehingga dibagi ada yang perang. Dan jangan salah, mencari ilmu juga pahalanya enggak kalah dengan orang yang berjihad, ya kan? Karena saking tingginya orang yang mencari ilmu atau yang sedang belajar, thalabul ilmi. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'alim kayak Syekh Azhar Roji ini. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita baca surat Al-Fatihah, kita kirim kepada guru-guru kita, termasuk juga musannif kitab ini. Al-Fatihah hafifna syafi'ina qurrata ayna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wa sallam. Allah ba'in al-musannif hadzal kitab ta'alam ta'ala wa usulihim wa furu'ihim annahum nafirahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid-dini wad dunya. Syau'lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin maliki yaumiddin nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina sudah bab terakhir. Boleh jadi hari ini terakhir, pengajian terakhir, ya. Hari ini sama nanti besok pagi habis subuh. Setelah itu insya Allah kalau memang sudah khatam, kita akan pindah kepada kitab yang baru nanti. Bab terakhir yaitu kemarin bab tentang hal-hal yang mendatangkan atau bisa menarik rezeki. Faslun fima yajlibu rizq wa ma yamna'u rizq. Perkara yang bisa menyebabkan kita itu menarik rezeki, mengundang rezeki, dan juga hal-hal yang harus kita hindari karena hal tersebut bisa mencegah atau menjauhkan kita dari rezeki. Sudah kita bahas beberapa hal kemarin, yang diantaranya ada berupa adab, ya, berupa akhlak. Bagaimana cara kita bersikap, ya. Misalkan kemarin ada
Apa saja? Menyapu kemarin ya, nyapu malam-malam. Kemudian apa lagi? Tidur, banyak tidur, tidur setelah subuh, terus bakar bawang. Nah, yaitu yang sampai apa namanya? Nah, itu semuanya ini ulama yang berbicara. Sekalipun mungkin tidak ada dalil nakli secara Al-Quran dan hadis, tapi ini perkataan orang solih ya. Perkataan orang solih itu ya antara dua hal ya. Bisa jadi sebetulnya bersumber dari Nabi juga, hanya saja nggak ada periwayatannya, tidak sempat diriwayatkan bersanad. Atau boleh jadi beliau Syekh Zarnuji atau guru-gurunya itu diilhami oleh Allah secara langsung, baik itu melalui mimpi atau melalui apa ayat-ayat Allah yang lainnya. Sehingga ini perkataan orang solih tetap kita percayai, bukan berarti ini nggak sesuai Al-Quran, nggak ada hadisnya berarti nggak benar, tidak seperti itu ya. Selama itu baik, kemarin itu baik semua ya kan, tentang akhlak itu baik semuanya, maka boleh kita amalkan, bahkan hendaknya memang kita amalkan ya. Kiaskan dengan hadis doif. Hadis doif itu kan lemah secara apa namanya validnya, kevalidannya, tapi kan tetap kita amalkan. Lebih-lebih kalau itu berhubungan dengan fadhailul amal, supaya kita lebih banyak beramal atau supaya kita banyak mendapatkan atau banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Beda lagi kalau tentang hukum ya, misalkan ulama tidak ada dalilnya Al-Quran, tidak ada hadis, kemudian berbicara tentang hukum. Tentang hukum ini maksudnya menjustifikasi, oh ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, ini hukumnya wajib, ini hukumnya sunnah, tanpa ada dasarannya. Nah itu kita harus hati-hati. Tapi kalau fadhailul a'mal seperti ini, maupun itu bahkan hadis doif sekalipun, itu enggak apa-apa kita amalkan, bagus. Kemarin sampai dengan apa? Saya agak lupa pasnya. Yang sururun nasin sudah belum? Kayaknya sudah. Atau enggak apa-apa mengulang sedikit. Sururun nasin ini kayaknya sudah. Kumilaila ini sudah. Wan naumu uryanan, tidur telanjang, ini juga sudah ya. Terus sampai mana? Yang bakar bawang ini juga sudah. Kansul baiti, nyapu rumah malam hari sudah. Tarkul kumama fil baiti, meninggalkan sampah di rumah juga sudah ya. Atau wa isra'ul khuruji ini. Ya. Ya. Untuk mengulas sedikit kemarin hal-hal yang bisa mencegah atau menjauhkan kita dari rezeki, kita menjadi terhalang dari rezeki, itu diantaranya kemarin ada tidur dengan telanjang, kencing dengan telanjang, makan dalam keadaan junub, kemudian ada makanan jatuh enggak kita ambil padahal masih bersih belum 5 menit misalkan, kemudian membakar kulit bawang, menyapu rumah pakai kain selain sapu, bukan alatnya, tidak sesuai alatnya, menyapu rumah malam hari, kemudian meninggalkan sampah di rumah, berjalan di depannya guru, kemudian menyebut orang tuanya dengan namanya langsung, nggak boleh. Bukan nggak boleh, apa namanya, lebih baik dihindari. Sebetulnya ya tidak sampai haram ya. Kemudian apalagi wal kholalu bi kulli khasyabatin. Ini sebenarnya belum ini. Oh sampai ini berarti. Nah, akhirnya ketemu. Setelah diruntut satu persatu karena kemarin selesainya nggak pas di titik. Nah, itu tadi semuanya yang saya sebutkan yang bisa menyebabkan terhalangnya rezeki itu bukan perkara haram. Dalam artian boleh nggak kita lakukan kayak tadi membakar bawang, nyapu malam-malam, boleh saja kalau ada hajatnya, ada kepentingannya. Saya beri contoh kemarin, misalkan memang habis ada acara ya langsung dibersihkan malam hari, nggak usah nunggu paginya. Atau bakar kulit bawang karena ingin dijadikan obat, ya tidak apa-apa, itu namanya ada hajatnya.
Yang perlu dihindari itu apabila nggak ada hajat, tidak ada apa-apa, tiba-tiba kita melakukan hal-hal ini tadi, misalkan nyapu malam hari, itu kan menunjukkan orang malas. Memang siang harinya ngapain? Ya kan ada waktu pagi sampai sore, sehingga kok nyapunya malam. Tapi kalau misalkan ada hajat, ya tidak masalah ya. Lagi pula ini memang bukan haram, cuman perlu kita hindari sebisa mungkin sebagai orang yang mencari ilmu. Karena orang yang mencari ilmu ini yang dicari tidak sekedar halal, tapi ya halal dan juga bernilai akhlak atau martabatnya, hal-hal yang bermartabat, tidak sekedar halal. Kalau halal haram ya ini halal saja, boleh saja perkara-perkara kemarin. Tapi nilai adabnya itu ya, nilai adabnya seperti berjalan berjalan di depan guru, kemudian manggil orang tua, pakai namanya langsung, tidak menggunakan bapak atau ibu. Nah, itu kan secara adabnya. Saya lanjutkan, kita sampai di wal kholalu atau wal khilalu bi kulli khosyabatin, yaitu menyela-nyelai gigi menggunakan kayu apa ya? Kayu asal nemu gitu. Menggunakan kayu enggak jelas. Kalau mau nyela-nyelai gigi ya pakai alatnya ya. Pakai siwak itu lebih bagus, sunnah, dapat kesunahan, dapat pahala. Minimal kalau membersihkan gigi, kalau di zaman sekarang misalkan nggak punya siwak atau nggak ada siwak ya pakai sikat gigi, ada alatnya. Jangan membersihkan gigi pakai benda-benda yang aneh yang tidak semestinya ya. Misalkan nemu kayu di jalan dibuat membersihkan gigi, misalkan bukan kayu siwak padahal kayu. Nggak tahu kayu apa, kayu bakar atau kayu apa, takutnya kotor terus ada kumannya dan lain sebagainya. Itu yang kelihatan secara dohir, dan tentunya ada banyak sir rahasia kenapa kok ini tidak dianjurkan oleh Syekh Burhanuddin ya. Pastinya ada sebabnya. Yang kelihatan ya itu nanti kotor atau mungkin membahayakan ya kan. Kalau mau nyala-nyalai kayu, pakailah kayu siwak khusus ya. Sekarang juga banyak kok, nyari banyak, yang jual banyak, nggak sulit. Beli di Shopee juga ada banyak. Jangan pakai kayu random, jangan. Wa ghuslul yadi bitini, dan mencuci tangan bitini dengan apa tin? Dengan tanah. Maksudnya nyuci tangan dengan tanah itu gimana ya? Kalau ini konteksnya najis, untuk menyucikan najis mugholado ya memang harus seperti ini. Tapi ini konteksnya adalah orang malas. Orang habis makan itu kan dicuci pakai air, pakai sabun. Ini enggak, dilap ke tanah. Termasuk juga dilap ke baju atau dilap ke benda-benda lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan kefakiran atau menjauhkan rezeki. Orang malas ini, membiasakan malas. Sekedar nyuci tangan aja malas, apalagi yang lain ya. Maka setelah makan, kalau makan pakai tangan ya cuci pakai air, pakai memang yang semestinya seharusnya. Ya mungkin boleh kalau kita gantikan dengan ada teknologi sekarang apa hand sanitizer atau apa misalkan, ya nggak apa-apa. Yang penting pakai alatnya, jangan dilap ke tanah, ke karpet, ke baju. Nah, itu tidak sesuai pada tempatnya namanya. Bitini waturabi, sama waturabi juga tanah. Wal julusu alal atabati, dan duduk di mana ini? Di depan pintu. Duduk di depan pintu ini oleh orang Jawa juga dilarang ini ya. Orang Jawa. Kalau orang tua zaman dulu kan jangan duduk di depan pintu, nanti jondangnya balik. Kalau istilahnya orang Jawa, jondang itu lamaran. Dalam artian nanti nggak ada yang melamar nanti. Nah itu untuk menakut-nakuti ya. Tapi ya juga betul, maksud saya memang nggak baik. Pintu itu kan digunakan untuk orang lewat keluar masuk kok. Dia duduk di depan pintu kan nanti nggak enak. Orang kalau mau lewat jadi susah. Dan memang tidak seharusnya pintu itu digunakan untuk duduk, itu untuk orang lewat itu. Kemudian wal ittika'u ala ahadi zaujazil babi. Selain nggak boleh duduk di depan pintu, atau enggak baik ya, maksudnya enggak baik duduk di depan pintu, juga enggak boleh bersandar pada salah satu sisi pintu. Kalau di sini bahasanya
zaujai itu suami istri, pasangan, maksudnya ya pintu itu kan ada kanan ada kiri gitu kan. Misalkan bersandar gini, berdiri sambil sandaran biasanya kan, lagi gabut atau ngapa-ngapain. Nah daripada nggak ngapa-ngapain, yang penting sibukkan dengan hal yang positif gitu kan. Ini sering kadang-kadang ya nggak sadar atau nggak sengaja, mungkin lagi nungguin sesuatu atau apa, sandar-sandaran di pintu itu. Jangan di situ. Ya, sekalian kalau masuk keluar ya keluar, jangan di pintu. Dan bisa kita gunakan daripada hanya bengong, biasanya pasti melamun kayak gitu itu. Biasanya melamun biasanya. Daripada seperti itu mending kita gunakan duduk ya, belajar atau baca Quran atau zikir ya. Hal-hal yang bermanfaat sangat banyak daripada sekedar bersandar pintu itu tadi, bersandar di samping pintu. Kemudian watawaddu'u fil mabrozi, wudu fil mabrozi di WC. Nah, boleh atau enggak? Sebetulnya ya boleh, tidak sampai haram, cuman kurang baik ya, kurang baik. Kalau misalkan ada pilihan misalkan di sini ini kan fasilitas lengkap, ada tempat wudunya sendiri, ada WC-nya sendiri. Ya WC khusus buang air. Kalau misalkan wudu di tempat wudu sudah ada tempatnya. Kecuali kalau darurat itu misalkan kita di luar rumah atau di tempat mana yang memang kamar mandinya itu jadi satu, nggak ada tempat wudunya secara khusus. Nah itu baru nggak apa-apa. Karena memang nggak ada pilihan lain. Jangan karena enggak usah, saya takut nanti jadi fakir nanti. Mending saya nggak wudu aja. Enggak gitu dong. Nggak wudu terus nggak sholat nanti. Ya tetap wudu meskipun di WC itu. Cuman hati-hati ya. Kenapa kok memang dimakruhkan atau lebih baik jangan? Karena memang di WC itu takutnya yang namanya air itu kan biasanya ada nyipratnya. Dan nyiprat itu nggak kelihatan kadang-kadang. Ya, sangat kecil butiran airnya. Sehingga harus hati-hati ya. Tadi boleh saja wudu di WC tapi lebih berhati-hati lagi ya. Sebelumnya mungkin harus dibersihkan dulu tempat bawahnya itu. Kemudian berwudu dengan hati-hati, dengan pelan-pelan supaya mantap bahwasanya nggak ada yang nyiprat. Kalau ada yang nyiprat tapi kita nggak tahu gimana ya nggak apa-apa kan, kita nggak tahu. Yang penting kita sudah berusaha. Itu wudu di WC ya, ini dihindari kecuali dalam keadaan darurat memang. Wa khiyatatus saubi, dan menjahit baju ala badanihi pas masih dipakai di badan. Coba ini gimana? Jahit baju masih dipakai. Kalau pakai mesin jahit susah itu. Gimana? Orangnya harus dijahit juga, harus tidur. Ya mungkin jahit pakai ini mungkin pakai benang. Nah itu ya jangan sambil dipakai, dicopot dulu, dilepas dulu, baru dijahit. Nanti kalau kena kulitnya gimana kan, bahaya juga. Sehingga itu juga nggak baik. Dalam artian kalau dalam konteks kitab ini bisa menjauhkan rezeki ya. Jahit baju kok bajunya masih dipakai. Ya kalau kita pikir pakai logika saja ini memang aneh loh ya, makanya. Wa tasfiful wajhi bisaubi, dan mengeringkan wajah dengan baju. Nah, ini kadang ya misalkan wajah kita habis wudu atau bukan wudu, misalkan cuci muka atau apa, kita lap pakai baju gini biasanya. Nah ini juga bisa mendatangkan kefakiran, menyebabkan kefakiran. Kalau mau lap ya pakai alat lap, entah itu handuk atau yang sejenisnya, mungkin sapu tangan atau apa yang memang biasanya digunakan untuk lap. Ini namanya kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini sejak dari yang sebelum-sebelumnya ini itu kan dolim ya kan, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Baju kok dibuat gosok-gosok muka misalkan, nanti ya bajunya juga jadi kotor, jadi basah. Ya pakai alatnya, alat pengelap atau handuk ya, atau mungkin sapu tangan. Lebih-lebih lagi kok wudu ya. Memang wudu makruh kalau misalkan dilap ya kan. Kalau wudu ya kalau memang tidak ada kepentingan sesuatu nggak usah dilap, biarin saja airnya sampai netes-netes juga nggak apa-apa, basah juga nggak apa-apa ya kan. Kecuali ada kepentingan misalkan
mau belajar atau mau baca Quran, terus kalau misalkan nanti airnya netes ke kertas, kertasnya jadi rusak misalkan, nggak apa-apa, lap saja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada kepentingan apa-apa, air wudhu itu berkah. Air wudhu itu berkah ya di setiap tetesannya, sehingga jangan dilap ya. Tapi ini konteksnya ini tadi mengelap wajah umum ya, baik itu wudhu maupun tidak wudhu ya. Intinya memang bukan pada tempatnya ya. Termasuk juga habis mandi misalkan, jangan dilap pakai sarung atau pakai kain, pakai baju, pakai alatnya, kan ada alat pengelap, handuk. Watarku baitil angkabut, meninggalkan atau membiarkan rumah laba-laba. Angkabut itu ada di surat itu ya, di Al-Quran. Artinya adalah laba-laba. Baitil angkabut berarti sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba di rumah, dibiarin aja. Termasuk juga tidak sarang laba-laba tapi apa namanya? Sawang. Tahu sawang enggak? Apa bahasa Indonesianya sawang? Tahu enggak sawang? Iya, sawang yang di atas. Ya, di sini alhamdulillah enggak ada. Biasanya bangunan yang sudah lama enggak pernah dibersihin itu akan ada sawangnya itu. Bukan sarang laba-laba tapi sawang. Menggelantung itu di pojok-pojokan. Nah, itu ya dibersihkan. Kalau misalkan dibiarkan, itu bisa menyebabkan kefakiran. Ini orang Jawa juga sama. Orang Jawa juga sama, meyakini bahwasanya kalau rumah kok ada sawangnya nanti rezeki nggak mau datang. Jadi sawang-sawang bersihin aja supaya rumahnya kelihatan bersih, kelihatan rapi. Nadhafatu minal iman. Yang terakhir adalah watahawunu bisolah. Oh, bukan terakhir, masih banyak ternyata. Watahawunu bisolah yaitu menyepelekan, menggampangkan sholat. Menyepelekan sholat itu gimana? Di antaranya adalah sholat diakhirkan. Sholat diakhirkan, ya. Ini termasuk menyepelekan sholat. Tanpa hajat loh ya, kecuali ada hajat tertentu. Kecuali misalkan masih di perjalanan, musafir, atau misalkan masih ada kegiatan yang sekiranya kalau kita tinggal itu nanti menjadi kurang efektif atau menjadi mendatangkan madorot. Nah, nggak apa-apa, selesaikan saja dulu. Ini dalam konteks ya, kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada kerjaan, begitu azan tapi kita menyepelekan nanti saja sholatnya lah duhur jam 2 aja misalnya. Nah, itu kan menyepelekan sholat ya diantaranya ya. Nah, itu perkara yang termasuk juga perkara yang bisa menyebabkan kefakiran ya, bisa menjauhkan kita dari rezeki. Berikutnya, wa isra'ul khuruji minal masjidi, dan tergesa-gesa keluar dari masjid ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh. Sholat fajar itu sholat subuh. Setelah sholat subuh, habis salam kok pengen buru-buru pulang aja, entah itu karena pengen perutnya sudah lapar mau sarapan, atau karena ada kepentingan mau jualan, atau mau tidur lagi, atau apa, itu nggak ada baiknya kepentingan apapun itu ya. Karena yang lebih utama adalah duduk dulu setelah sholat subuh duduk dulu, terserah mau zikir boleh, ngaji juga boleh. Kita kan kalau di sini kan ngaji ya, besok misalkan ngaji, baca Quran juga boleh. Intinya jangan langsung habis sholat subuh langsung kembali ke tempatnya, jangan. Habis sholat subuh coba zikir dulu, kemudian baca Quran dulu, belajar dulu, ngaji dulu, dan lain sebagainya. Hal-hal yang positif dulu, karena waktu pagi itu berkah, dan waktu pagi ini akan memberi dampak ya kan. Ibaratnya ini kan first impression ini, waktu pagi ini bangun tidur, first impressionnya gimana? Kalau paginya baik, ya insya Allah siangnya, sorenya sampai malam juga baik. Tapi kalau paginya saja sudah nggak mendapatkan keberkahan, ini khawatirnya nanti siang, sore sampai malamnya juga terpengaruh. Ya. Maka waktu pagi ini sangat menentukan lah. Ibaratnya kalau di kita ini ya first impression itu tadi ya. Awal ini sangat menentukan waktu pagi. Sehingga setelah sholat subuh jangan langsung kembali ke kamarnya atau melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat negatif. Kalau positif nggak apa-apa. Kemudian
wal ibtikaru fi dhihabi ila suki, dan ibtikar itu balapan pagi-pagi, saling dulu-duluan pagi-pagi maksudnya sangat pagi mungkin ya setelah subuh langsung atau bahkan sebelum subuh, fi dhihabi dalam pergi ila suki ke pasar. Tapi kalau ini misalkan dia kerjanya jualan sayur atau apa yang kadang-kadang itu sebelum subuh sudah harus berangkat, gimana? Ya kalau memang seperti itu enggak apa-apa, itu darurat ya. Tapi sebisa mungkin kan enggak ya. Coba jualan versi biasa dulu misalkan habis subuh gitu. Kok memang ternyata enggak memungkinkan ya. Enggak memungkinkan itu memang benar-benar pelanggannya itu adanya sebelum subuh misalkan. Enggak memungkinkan setelah sholat subuh, ya enggak masalah, itu namanya darurat. Enggak masalah. Cuman jangan meninggalkan sholat ya, sekalipun itu nanti sholatnya di pasar atau sholatnya di masjid dekatnya pasar, yang penting waktunya sholat tetap sholat. Karena ini kadang-kadang yang sebelum subuh berangkat ke pasar itu ada beberapa memang penjual yang nanti sampai nggak sholat subuh atau sholat subuhnya setelah dagangannya habis hampir jam 6. Dia selesai jualannya hampir jam 6 misalkan, itu baru meninggalkan dagangannya dan kemudian sholat subuh, kan waktunya sudah hampir habis. Jadi bagi yang misalkan berkepentingan memang nggak bisa meninggalkan berangkat ke pasar itu sebelum subuh, silakan berangkat ke pasar sebelum subuh, cuman dengan catatan ketika adzan subuh datang berkumandang, ya segera sholat supaya tetap sholat subuh. Ini kan dikhawatirkan tadi ya, karena yang namanya orang jualan itu kan, ini mumpung lagi banyak pembelinya masa ditinggal misalkan, biasanya nanggung sampai dihabisin jualannya selesai, sudah jam 6. Oleh sebab itu sebisa mungkin, tapi kalau misalkan bisa memilih pekerjaan yang lain, misalkan menjual barang yang lain yang tidak harus subuh, ya lebih baik pilih yang lain ya, kalau bisa dihindari dalam keadaan ikhtiar. Ini kan dalam keadaan darurat tadi ya. Wal ibta'u fir ruju'i minhu. Kalau berangkat ke pasar cepat, kalau pulang lambat. Dalam artian dilama-lamain di pasarnya. Oke lah, dagangannya sudah selesai jam 6, tapi dia nggak langsung pulang. Entah itu ngobrol dulu, entah itu ngapain di pasar, pokoknya berlama-lama di pasar. Sampai jam 8, jam 9 misalkan baru dia pulang. Itu juga kurang bagus. Kenapa kok kurang bagus? Ada yang mengatakan sejelek-jeleknya tempat ya, atau tempat yang banyak dipenuhi setan-setan itu diantaranya adalah di pasar. Misalnya banyak orang macam-macam ya. Ada yang kadang-kadang berbuat curang mengurangi timbangan, ada yang berbuat curang melebih-lebihkan dagangannya, menipu orang. Banyak sesuatu hal yang kotor, sesuatu hal yang penuh dengan sifat syaitan di sana, sehingga bukan tempat yang bagus. Tapi bukan berarti terus kita nggak boleh ke pasar dong, boleh saja, tapi seperlunya. Dalam keadaan seperlunya itu kita mau beli apa sudah ya langsung pulang, jangan berdiam diri lama-lama di pasar. Makanya sampai kemarin beli makanan di pasar saja kurang bagus ya kan? Hilang keberkahannya. Berikutnya apalagi ini? Ternyata banyak ya. Dan boleh jadi tadi yang saya sebutkan ada beberapa yang kita lakukan secara nggak sadar, tapi setelah kita mengetahuinya, coba mulai sekarang sedikit demi sedikit kita minimalisir atau kita hilangkan semuanya kalau bisa. Wasyira kusairotil khubzi, dan membeli. Kusairat itu pecahan, rontokan, tahu nggak? Bukan makanan yang utuh. Nah, mungkin itu biskuit atau roti atau apa, tapi yang bukan yang utuh, tapi yang sudah cacat-cacat seperti itu. Nah, minal fuqara'i, dari orang-orang fakir. Biskuit atau makanan atau keripik atau apapun itu, intinya makanannya orang fakir. Makanannya orang fakir kok kita beli ya. Ini kan zaman dahulu ya, beliau mencontohkannya adalah
pecahan roti atau apa. Kalau kita sekarang ya misalkan beras yang kualitasnya jelek gitu loh, apa sih namanya? Raskin, beras miskin, tahu nggak? Kalau kita mampu jangan makan raskin. Selain kualitasnya memang di bawah standar, itu rezekinya orang-orang yang nggak mampu. Nah, kita secara nggak langsung kan menganggap diri kita nggak mampu. Itu doa, nanti gimana kalau dikabulkan oleh Allah, sehingga itu menyebabkan kefakiran. Termasuk juga membeli apa misalkan kok kita diberi rezeki lebih, kita orang mampu, kok memberi barang kok yang murah-murah, yang jelek-jelek, itu jangan. Makanya jangan kaget kalau misalkan ada ulama-ulama itu sarungnya BHS, kemudian bajunya apa yang merek bagus misalkan, ya kan, pakaiannya bagus-bagus. Itu karena ya memang beliau ada harta dan memang semestinya beliau memakai yang seperti itu gitu, selain untuk kehormatan dan lain sebagainya. Kalau beliau malah justru beli yang murah-murah, yang jelek-jelek, ya itu nanti malah menyebabkan kefakiran ini. Kecuali kalau memang mampunya, ya beda lagi. Kalau memang orang tersebut itu nggak mampu, orang miskin misalkan, diberi cobaan Allah seperti itu, maka ya nggak apa-apa, membeli dengan semampunya, beli makanan yang jelek-jelek nggak apa-apa. Memang mampunya seperti itu. Ini bagi yang orang mampu tapi dia beli yang jelek-jelek, ya, beras raskin. Termasuk juga misalkan beli bensin, jangan beli bensin yang pertalit ini untuk orang yang nggak mampu. Ini bagi orang yang mampu loh ya. Kalau kita ini ukuran mana, bisa antum takar sendiri lah, kita termasuk yang mampu atau enggak ya. Kalau itu kan untuk bersubsidi, namanya saja bensin subsidi, itu kan untuk orang yang enggak mampu ya, untuk menyubsidi. Bagi orang yang mampu ya jangan. Tapi kadang-kadang kita sering melihat mobil mewah, mobil bagus di pom bensin, ternyata dia beloknya ke yang pertalit, bukan yang pertama. Nah ini kan secara enggak langsung menerapkan dirinya dengan sifat kemiskinan. Sama dengan berdoa supaya dia miskin itu. Kalau dikabulkan miskin beneran gimana? Makanya hati-hati ya. Tapi kalau kita masih nggak apa-apa sebenarnya ya bertalit ya. Kelasnya kita ini ya. Kita lanjutkan. Wa du'a usyari alal waladi, mendoakan jelek terhadap anak. Anaknya disumpahin jelek. Misalkan bagi yang sudah punya anak. Jangan dong. Dasar anak bodoh misalnya. Jangan seperti itu, jangan sampai ya. Anak nakal, anak apa misalkan, anak gak tahu diri, anak ini, jangan yang jelek-jelek. Coba kalau marahin ke anak soleh gitu aja, anak pinter, anak berbakti kepada orang tua gitu, doain yang baik-baik ya, sekalipun dalam keadaan marah. Kadang-kadang kalau kita marah itu doanya bisa yang kurang-kurang bagus ya. Nah, misalkan kok orang tua kita misalkan yang seperti itu, ya kita ingatkan dengan cara baik-baik. Pak, Bu, enggak baik seperti itu. Tapi dengan cara yang baik loh ya, bukan dengan seakan-akan kita menggurui, bukan. Diingatkan dengan cara yang baik. Saya kemarin belajar di kitab taklim, kata Ustadz begini gitu misalkan. Jangan, oh enggak boleh itu Pak, Bu, itu menggurui, ini salah lagi. Ya, mendoakan anak dengan yang jelek-jelek ya, nantilah kalau kita memang nanti pada saatnya punya anak, jangan didoakan atau diberi kata-kata yang jelek ya. Nanti kalau kebenaran gimana, doanya orang tua itu termasuk mustajabah kepada anaknya itu, maka jangan sampai lah ya. Kalau mau doain yang bagus-bagus ya. Kemudian watarku takhmiril awani, apa ini? Enggak menutup wadah. Enggak menutup wadah itu maksudnya kita misalkan punya makanan atau apa di dalam rumah, dalam kamar atau dalam ruang tamu, setelah kita makan enggak kita tutup lagi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Ya memang jelas lah, itu kan secara adab juga nanti kalau kemasukan hewan atau nanti menjadi cepat ayam atau apa gimana, sehingga setelah makan ya ditutup ya. Termasuk kita misalkan
nasi, ya, lauk itu ya ditutup juga ya, ditutup. Katanya kalau makanan nggak ditutup itu nanti bisa dihampiri sama setan juga. Ya. Jadi ditutup. Bahkan minimal kalau misalnya nggak dapat tutup itu minimal sendok disilangkan dengan niat menutup itu nggak apa-apa. Meskipun nggak menutup keseluruhan tapi diniati supaya setan ini nggak Bismillah saya niat menutup makanan ini. Karena kalau nggak ditutup ya itu nanti apa namanya dihinggapi atau dihampiri oleh setan. Emang kenapa kalau dihampiri setan ya hilang keberkahannya. Saya mau makan bekasnya setan sehingga ditutup ya, ditutup. Kemudian wa itfa'us siroji bin nafasi, memadamkan api pelita apa ya, kalau dulu itu ada lampu pakai api itu loh, namanya lampu apa itu ya, kayak kalau sekarang kayak lilin ya, dulu kan ada lampu itu, lampu uplik atau apa itu ya. Kalau sekarang yang termasuk lilin, memadamkan lilin ternyata nggak baik kalau pakai nafas ditiup ya, pakai tangan. Iya, enggak panas, enggak. Kalau panas itu antum diam gini panas. Kalau langsung gini enggak panas. Atau kalau enggak gitu ya diginikan. Kena angin ya. Kalau pakai nafas ditiup ternyata bisa menyebabkan kefakiran ini versi kitab ini. Nah, ini kan boleh jadi kalau kita enggak belajar ini enggak tahu ya kan. Sering terjadi ini dan jarang ada yang mengingatkan. Ternyata meniup ya, mematikan dengan ditiup itu misalkan lilin lah, kalau yang sekarang masih ada lilin, soalnya yang lampu yang itu sudah nggak ada sekarang, semuanya sudah pakai listrik ya, lilin lah. Nggak tahu nggak apa-apa kan, orang nggak tahu, maksudnya sekarang kan sudah tahu, dan diamalkan, termasuk juga disebarkan kepada teman-temannya, kepada keluarganya. Ini kata kitab taklim katanya kurang bagus, bisa menyebabkan kefakiran ya. Dan kita harus percaya kitab ini. Karena itu tadi ya, ini itu kalau bukan dari orang sembarangan, ini dari orang soleh betul. Ya, kitab ini dipakai di mana-mana, diakui, nggak main-main ya. Kemudian kullu dzalika yurisul faqra, itu semuanya bisa menyebabkan fakir. Banyak sekali ya. Urifa dzalika bil athari wa kadza alkitabatu biqalamin ya. Banyak termasuk juga yang bisa menyebabkan fakir. Di sini dijelaskan alkitabatu biqalamin maqudin, menulis dengan pulpen yang maqudin itu diikat. Nanti antum membayangkannya yang di warung-warung itu supaya nggak hilang diikat. Enggak, di sini maksudnya diikat itu pulpen zaman dulu itu nggak kayak sekarang. Pulpen zaman dulu itu bahan-bahannya itu lebih mudah rusak. Jadi kadang-kadang sudah rusak terus diikat. Zaman dulu tapi ini. Nah kalau sekarang ya pulpen sudah bagus-bagus, bahannya kuat-kuat ya, nggak ada yang diikat. Kalau sekarang ya mungkin macet lah, ya macet. Nah kalau punya pulpen macet nggak bisa diperbaiki, udah ganti aja, jangan masih dipakai terus. Kenapa? Untuk nulis lama harus diulang lagi, itu membuang-buang waktu. Untuk nyatet pelajaran, untuk nyatet hal-hal yang penting nanti menjadi ketinggalan ya. Ini kan zaman dulu nulis pakai pulpen yang sudah rusak tapi masih diikat, susah buat nulis itu, nanti ikatannya lepas atau gimana. Kalau yang sekarang ini ya konteksnya ya di dunia modern, anggaplah pulpennya macet lah ya. Pulpennya macet masih dibuat nulis saja. Tinggalin pulpen yang seperti itu. Kecuali masih bisa diperbaiki. Kadang-kadang ada yang bisa diperbaiki, saya kurang tahu dibakar atau gimana itu. Boleh saja. Tapi kalau emang sudah nggak bisa diperbaiki, udah buang, ganti yang baru. Wal imtisyatu bimustin mungkasirin, termasuk juga menyisir rambut dengan sisir yang pecah, sisir yang rusak lah. Kan sisir itu ada gigi-giginya itu. Gigi-giginya sudah rusak, beberapa hilang. Itu kalau dibuat nyisir ya di rambut juga nanti jadi rusak. Karena ada yang berlubang-berlubang gigi-giginya, enggak lengkap giginya.
Nah, itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Nah, ini menunjukkan jangan terlalu berhemat yang sampai berlebihan. Itu kan berhemat namanya. Pulpen sudah rusak masih dipakai, sisir sudah rusak masih. Kalau memang antum ada rezeki, beli. Membeli itu juga supaya kita itu memutarkan harta. Kita menginfakkan harta sehingga harta itu boleh jadi orang yang jualan pulpen, orang yang jualan sisir itu lagi membutuhkan harta, dan berkat antum beli mereka jadi mendapatkan rezeki gitu. Jadi diputarkan, jangan terlalu pelit mas saya, jangan terlalu pelit untuk beli hal-hal yang remeh. Kalau memang ada uangnya loh ya, kecuali memang nggak ada uangnya nggak apa-apa. Dan ini nggak hanya pulpen dan sisir saya kira ya, apapun itu kita punya benda, apapun itu kalau memang sudah tidak layak pakai, buang, beli yang baru. Kalau ada rezekinya, apapun itu ya. Karena barang yang sudah tidak layak pakai, namanya juga tidak layak pakai, nanti kita akan terhambat. Pulpen, ya sulit nulisnya. Sisir, sulit nyisirnya, atau bisa merusak rambut bahkan. Dan apapun itu, enggak hanya pulpen dan sisir tentunya. Wa tarku du'ai bil khairi lil walidaini, dan yang selanjutnya adalah tidak mendoakan kedua orang tua. Berarti kebalikannya. Kalau tidak mendoakan kedua orang tua ini bisa menyebabkan kefakiran, berarti kalau kita mendoakan kedua orang tua bisa menyebabkan ya menarik rezeki atau kekayaannya. Boleh. Maka jangan sampai tinggalkan doa kepada kedua orang tua. Minimal setiap selesai sholat, Allahumma gfirli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Amin ya. Jangan sampai, karena supaya rezeki kita lancar ya. Di antaranya wa ta'ammumu qaidan, yang berikutnya adalah ta'ammum itu menggunakan imamah. Imamah itu sorban. Pakai sorban sambil duduk. Pakai sorban sambil duduk. Wat tasarwulu, dan pakai sirwal, pakai celana qaiman sambil berdiri. Ini masih ataf kepada tarku. Kalau pakai sorban baiknya enaknya sambil duduk atau sambil berdiri ya. Antum nggak tahu nggak pakai sorban ya. Pakai celana wis. Pakai celana bagusnya sambil berdiri atau sambil duduk? Berdiri. Sehingga tasarwul qaiman ini hendaknya kita seperti ini ya. Hendaknya kita seperti ini. Ini kan ataf ketarku ini ya. Jangan disalahpahami. Oh, ini nggak boleh dong. Justru malah hendaknya kita memang pakai celana sambil berdiri. Sama kayak tadi, hendaknya kita berdoa. Berarti ini harusnya dibaca wa ta'ammumi ya, ataf kepada ad-du'ai. Jadi tarkut du'ai, meninggalkan atau tidak berdoa kepada kedua orang tua, tidak mendoakan kedua orang tua. Wa tarkut ta'ammumi qaidan ya. Wa tarkut ta'ammumi qaidan, harusnya seperti itu. Dan kalau misalkan kita itu pakai sorban itu sambil duduk ya. Sekalipun antum mungkin nggak pernah pakai sorban tapi pernah melihat lah ya. Pernah melihat para habaib, para ulama, beliau-beliau kalau pakai sorban sambil duduk ya, ya. Sering kita. Biasanya ada yang dipakaikan juga, itu sambil duduk. Sedangkan kalau pakai celana sambil berdiri. Kalau sambil duduk ya susah. Gimana? Ya sambil berdiri. Kemudian wal bukhlu, bakhil, pelit, yaitu tadi pelit ya, memakai hal-hal yang sudah nggak layak pakai, nggak mau beli, sayang sama uangnya, itu justru malah membuat fakir. Loh iya, misalkan motornya itu sudah nggak layak pakai, bagian apanya, bagian remnya atau bagian rodanya atau apanya, karena dia terlalu menghemat, yang harusnya itu dia perbaiki motornya habis 50.000, 100.000 untuk ganti rem atau ganti ban, tapi gara-gara bannya atau remnya bermasalah malah menyebabkan kecelakaan, malah habis banyak, malah habis berjuta-juta. Nah ini, oleh sebab itu terlalu pelit itu juga menyebabkan kefakiran. Bukan berarti pelit kan malah hartanya utuh, enggak.
hartanya nanti akan dikurangi oleh Allah melalui jalan apapun. Allah maha berkuasa. Bisa saja dicuri orang, kebakaran, apa bebas saja kalau terlalu pelit. Sehingga mestinya harus disedekahkan karena memang harta itu kan titipan dan tidak semuanya itu hak kita. Ada 2,5% itu memang harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, ya, kepada orang yang perlu di zakat atau diberikan sedekah. Jadi terlalu pelit ini menyebabkan kefakiran. Wataktiru wal israfu, kemudian terlalu hemat, ya. Taktir juga sama pelit. Wal israfu, kalau israf ini terlalu boros. Jadi terlalu pelit itu ya bisa menyebabkan kefakiran karena dia berarti jarang sedekah. Akan pelit sekali berarti nanti males dia kalau bersedekah. Terlalu boros, dikatakan terlalu boros itu maksudnya membeli hal-hal yang tidak perlu. Atau misalkan dia mestinya beli baju itu cukup harga yang segini untuk apa namanya sekelas ekonominya dia, misalkan cukup beli baju itu yang harganya 100.000 200.000 misalkan. Kok dia beli yang ratusan juta misalkan, itu kan terlalu boros, hedon ya. Hedon. Jelas itu menyebabkan kefakiran, langsung terkuras habis uangnya. Bisa dilihat secara dohir maksud saya. Kalau yang pelit tadi mungkin secara dohir hartanya kan utuh justru, tapi nanti lihat kalau terlalu pelit, enggak sedekah, akan Allah kurangi dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wal kaslu, males-malesan, males pangkal miskin. Males-malesan, males kerja, males ngapain? Rebahan aja kerjaannya. Kemudian watawani, apa tawani? Tawani wa tahawun, ini sama ya. Tawani sama tahawun itu sering meremehkan urusan. Ada hal yang besar, ya, perkara besar, terutama perkara agama dia remehkan. Sholat diremehkan. Puasa Ramadan dia remehkan. Ya, meremehkan itu gimana ya? Itu tadi kalau dalam konteks sholat dia diakhirkan, ya, dikerjakan tapi diakhirkan, seakan-akan nggak bernilai atau dianggap gampang sama dia, bukan hal yang penting, dianggap remeh sama dia. Belajar sama, meremehkan belajar itu hal yang penting, hal yang besar, kok diremehkan misalkan, ya bisa menyebabkan fakir juga. Kullu dzalika yurisul faqra, semua itu tadi itu bisa menyebabkan kefakiran. Banyak banget ya. Sampai jam berapa masih ini ya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ini jelas hadis. Kalau tadi kan bukan hadis ya. Yang tadi itu barusan yang ada banyak sekali. Banyak sekali tadi itu ya. Itu menurut Syekh Burhanuddin, wallahu alam, beliau itu belajar dari gurunya atau memang mendapatkan ilham. Yang jelas kita yakini benar karena beliau orang solih dan enggak ngawur dalam menuliskan kitab ini. Nah, kalau yang ini jelas hadis ini. Istangzilur rizqa bis shadaqah. Tariklah rezeki dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa menarik rezeki. Termasuk juga menolak bala. Menolak bala itu kan menarik rezeki juga, karena keselamatan, kesehatan itu juga rezeki. Nah, sedekah ini banyak kisahnya, ya. Banyak kalau kita mau cari, sering kita dengar lah ya, bahwasanya orang bersedekah itu hartanya enggak berkurang tapi malah justru semakin bertambah. Orang tersebut malah semakin kaya. Enggak ada semakin miskin, enggak ada sedekah. Wal bukuru mubarakun. Bangun pagi itu berkah. Bangun pagi-pagi itu berkah. Maksudnya bangun pagi itu tidak sekedar jam 3 jam 4 bangun, dalam artian setelah itu enggak tidur lagi. Setelah itu enggak tidur lagi. Jadi setelah bangun enggak tidur lagi. Yazidu fi jami'in ni'ami, itu menambah segala kenikmatan, nikmat sehat, nikmat apa lagi? Nikmat sehat, termasuk juga kalau dia melakukan hal-hal yang positif, belajar ya nikmat belajar. Dia buat ibadah, dia buat baca Quran ya
nikmat ibadah, menambah segala kenikmatan. Ya mungkin memang betul tidur itu juga nikmat. Tidur pagi kan nikmat ya. Secara dohirnya. Tapi aslinya itu adalah menyebabkan kefakiran. Dan jauh lebih nikmat kalau kita gunakan yang lain-lain. Nikmatnya tidur itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmatnya ibadah, nikmatnya ilmu, nikmatnya belajar bagi orang yang sudah bisa merasakan. Nah kalau belum bisa merasakan gimana? Ya latihan. Juga latihan, dipaksa dulu. Memang awalnya itu berasal dari terpaksa dulu. Lama-lama terbiasa dan nanti akan enak, nikmat. Kalau sudah nikmat itu, kalau kita tinggal itu malah jadi nggak enak. Misalkan kita setiap pagi terbiasa baca Quran atau terbiasa sholat duha, sudah istiqomah terus. Kok di suatu hari kita misalkan berhalangan, misalkan ada suatu masalah apa misalkan, kondisi sesuatu yang kita terhalang. Nah itu malah jadi nggak enak. Nah itu berarti kita sudah bisa merasakan nikmatnya. Dan itu luar biasa nikmatnya ya kan, nikmatnya ibadah maupun nikmatnya ilmu, nikmatnya orang belajar dan lain sebagainya. Khususon fi rizki, khususnya adalah nikmat rezeki. Ya orang tidur nggak dapat apa-apa. Loh, orang Cina tidur tapi kaya-kaya. Mereka cukup investasi, kasih saham. Mungkin antum akan berpikir beberapa pengecualian. Ya memang di dunia ini kan ada pengecualiannya semuanya ya. Mungkin antum akan mendapati, Ustadz, ada teman saya bakhil, dia kaya. Ada teman saya itu suka matiin lampu sambil ditiup, tapi dia kaya. Ada teman saya itu apalagi suka beli makanan yang jelek-jelek untuk orang fakir, tapi dia kaya. Oke lah, memang mungkin dia kaya. Tapi andaikan dia nggak melakukan itu, harusnya dia lebih kaya. Harusnya dia bisa lebih kaya justru ya. Jadi jangan membuat bukti dengan hal-hal yang bersifat pengecualian ya. Ini ada teman saya nggak melakukan ini tapi kok kaya, berarti ini nggak benar dong. Bukan ini nggak benar. Andaikan kok dia melakukan ini, yakin dia bisa lebih kaya dari itu harusnya ya. Jadi kalau misalkan ada teman, karena ada dulu teman saya di pondok. Ya memang anak pondok itu kan macam-macam. Ada yang kalau habis sholat subuh, habis ngaji subuh itu tidur dia. Kemudian memang dia kirimannya kebetulan orangnya berada gitu kan. Ketika kita diskusi sama santri-santri sama teman-teman yang lain, ada teman saya nyeletuk, Kang, kayaknya tidur habis subuh itu nggak apa-apa deh. Ini buktinya ini si Fulan ini, dia habis subuh tidur tapi kirimannya lancar. Ini kan pengecualian, jangan dibuat bukti dong. Kalau kita bandingkan mungkin dari sekian ratus santri di pondok mungkin ya hanya satu atau dua. Dan itu andaikan dia itu kok nggak melakukan itu, setelah sholat subuh dia nggak tidur, harusnya lebih lancar lagi itu harusnya bisa lebih lancar lagi gitu. Jadi jangan mencari-cari bukti yang dari bersifat bersifat pengecualian. Ya, lanjut ya. Wa husnul khoti min mafatihir rizki, termasuk juga dari kunci-kunci pembuka rezeki adalah menulis dengan baik, mencatat ya. Kalau kita bisa ilmu ekonomi, termasuk juga mencatat pemasukan pengeluaran dengan baik, ya kan? Atau enggak melulu yang dicatat itu pemasukan pengeluaran, apapun itu, mungkin belajar dicatat dengan baik, dengan rapi, supaya ilmunya itu melekat. Tapi kalau nyatetnya itu sembarangan dengan tulisan yang jelek, orang-orang enggak niat, nah itu bisa menyebabkan kefakiran. Termasuk juga ini belajar ngaji, atau mungkin antum belajar yang dipetik ini, yang belajar ilmu TIK-nya. Kalau memang dijelaskan gurunya, catat dengan rapi. Yang dimaksud husnul khoti di sini, tulisan yang bagus itu ya tulisan yang rapi. Dalam artian antum niat menghargai ilmu. Tapi tulisan saya jelek Ustadz, enggak apa-apa. Memang kalau tulisan bagus atau jelek ini kadang-kadang bawaan. Saya sendiri juga tulisannya enggak bagus. Tapi minimal itu rapi dan enak atau bisa dibaca dengan jelas.
Itu menandakan antum itu memang niat untuk belajar, ya kan? Niat untuk mencatat, menghargai apa yang disampaikan ustadznya, apa yang dituliskan ustadznya. Tapi kalau nulisnya nggak niat, kecil-kecil terus nggak niat, disingkat-singkat, itu kan seakan-akan meremehkan ilmu itu. Padahal meremehkan apapun itu tadi, itu bisa menyebabkan kefakiran juga. Ya. Dan ini kebetulan babnya membahas menyebabkan kefakiran. Selain menyebabkan kefakiran juga itu bahaya sekali meremehkan ilmu itu. Ini diulas karena kebetulan babnya bab hal yang bisa menyebabkan kefakiran atau bisa menarik rezeki tadi. Di samping itu masih ada akibat-akibat yang lebih parah daripada itu. Meremehkan ilmunya nggak berkah, mau gimana lagi nanti? Sekalipun pinter loh ya, boleh jadi saya hafal, tak tulis jelek-jelek nggak apa-apa, saya hafal. Nah, meremehkan ilmunya nggak berkah, bahaya, awas. Hati-hati dengan seperti itu ya. Jangan sampai ada di hati kita itu meremehkan ilmu ataupun meremehkan guru. Nah, itu berbahaya. Nanti ilmunya nggak berkah atau nggak manfaat. Wabastul wajhi, dan wajah yang ceria. Watibul kalami, dan omongan yang baik. Yazidu fir rizki. Maka kalau pengen rezekinya lancar, selalu senyum kepada temannya, tebar senyuman, berwajah ceria, jangan merengut. Ya, meskipun ada masalah, ya, karena masalah antum sikapi dengan wajah merengut, emang selesai masalahnya? Enggak, ya udah, hadapi saja dengan senyuman, nggak usah terlalu difikirkan. Wajah ceria, ngomong yang baik, sama ngomong yang baik. Ya. Termasuk juga ngomong nggak baik itu ya miso itu ya. Kalau di sini nggak ada insya Allah ya, miso gitu ya. Kalau seorang santri ya kurang bagus lah. Ya. Kalau tidak miso itu kan kita mengatakan sesuatu yang buruk kepada sesuatu yang buruk harusnya. Maksudnya ada tempatnya lah. Kok ke sesuatu yang baik kita pisuin misalkan, itu bukan pada tempatnya lah. Sehingga tibul kalam, ngomong yang baik kepada temannya, omongan yang baik itu yang enggak menyakiti hatinya. Boleh jadi enggak miso, enggak bentak, tapi nyindir yang itu bisa membuat hati temannya sakit. Nah, itu ya juga enggak baik ya. Hindari seperti itu ya. Kalau pengen rezekinya lancar, wajah ceria, pasang wajah yang ceria, yang berseri-seri, penuh senyuman kepada temannya, dan juga ngomong yang baik-baik, jangan menyakiti hati temannya. Wa an Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dari Hasan bin Ali, cucunya Nabi ini ya. Anhuma ini berarti kembali kepada Hasan dan Sayyidina Ali ya. Kansul finai wa ghuslul inai mujlibatun lil ghina. Kansul finai, menyapu apa ini? Menyapu halaman ya. Menyapu halaman, wa ghuslul ina'i, dan mencuci. Ina itu wadah ya, mencuci benda-benda lah intinya ya. Mencuci benda-benda, nyapu halaman, terus nyuci ya, termasuk pakaian juga nyuci. Intinya barang-barang kita yang kotor terus kita cuci ya, mudahnya seperti itu. Itu mujlibatun lil ghina, bisa menarik kekayaan atau bisa menyebabkan datangnya rezeki. Jadi jangan sampai barang-barang yang ada di rumah kita itu kita biarkan kotor, kita biarkan berantakan. Tapi sebisa mungkin kalau kotor kita cuci. Apapun itu, pakaian atau kalau nggak dicuci ya kan ada benda-benda yang nggak bisa dicuci ya, dilap atau apa ya, bagaimana lah cara membersihkannya. Kalau itu sawang ya dihilangkan. Karena kebersihan dan kerapian ini ternyata bisa menarik rezeki juga. Kalau dipikir secara logika mungkin apa hubungannya rezeki sama kebersihan di rumah? Ya ada banyak lah, ini rahasia, ini sirri namanya. Tidak semuanya bisa kita masukkan kepada akal kita. Berikutnya wa aqwal asbabi, sebab terkuat. Terkuat apa ini? Al-jalibatil muhasilati rizki, yang bisa menarik menyebabkan datangnya rezeki. Sebab terkuat ini yang paling berpengaruh nomor 1 adalah
iqamatus sholati bit ta'zimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Sebab terkuat yang nomor satu yang bisa menarik rezeki, yaitu tadi juga sama, tapi persentasenya tadi mungkin hanya beberapa persen. Kalau ini persentasenya besar ini, sebab terkuat ini soalnya. Ternyata adalah mendirikan sholat, melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan kita lakukan rukunnya, kita tunaikan rukunnya dengan benar, dengan kita lakukan semua kewajiban-kewajibannya sholat dengan benar, tidak hanya berhenti di kewajibannya, wa sunaniha wa adabiha, wa sunaniha, dan kesunahan-kesunahannya sekalipun yang bersifat sunnah kita lakukan, wa adabiha, dan adab-adabnya sholat. Mungkin sekarang ini kita sudah sholat sesuai rukunnya, sesuai dengan rukun yang wajib-wajib sudah kita lakukan. Tapi sunaniha wa adabiha ini, kesunahan-kesunahan sholat dan juga adab-adabnya sholat. Adab sholat itu gimana? Adab sholat itu misalkan menutup aurat. Laki-laki itu sebenarnya sudah cukup. Misalkan sholat kok pakai sarung, yang penting sarungnya di atas pusar sampai ke bawah lutut, sudah sah. Sudah sah itu, secara rukun, secara kewajiban sudah sah. Tapi kan adabnya, adabnya. Termasuk juga menutup aurat, sholat menutup aurat, menggunakan baju, menggunakan celana, tapi di bajunya ada gambar yang kurang bagus. Gambar tengkorak misalkan, gambar tulisan yang jelek-jelek misalkan, ya, yang kurang bagus. Orang antum menghadap presiden, menghadap wali kota, menghadap bupati saja menggunakan pakaian rapi, kok ini menghadap Allah kok menggunakan pakaian yang jelek, itu gimana? Adabnya, nah, itu namanya diantara adab ya. Kesunahan sholat juga sama. Nah, ini mungkin nanti kita akan lebih pelajari perdalam ya. Apa saja sih kesunahan sholat ini, banyak sekali ya. Di antaranya sebelum sholat kita memakai wangi-wangian misalkan, kemudian bersiwak. Nah, itu namanya kesunahan-kesunahan sholat. Termasuk juga membaca surat-surat yang disunahkan misalkan. Al-Ikhlas, ya Al-Ikhlas disunahkan betul ya. Selain juga ringkas ya, enak ya. Enggak apa-apa Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ada dalilnya itu ya, ada. Dikisahkan itu kan ada sahabat itu yang suka baca Al-Ikhlas terus. Ya itu bagus. Bagus, lanjutkan ya. Itu tapi ya bagi yang ini, tapi apa namanya, kalau bagi orang yang awam, maksudnya dia bisanya itu gitu. Kalau sebagai santri kita kan bisa yang panjang-panjang, ya bacalah yang panjang-panjang juga sesekali. Berikutnya apa lagi ini? Wa sholatud duha, ini memang terkenal ini. Sudah ya, terkenal ini ya. Sholat duha memang bisa mendatangkan rezeki. Rutin istiqomahkan ya. Sama santri. Kita kan nggak kerja. Yang bekerja kan masih kedua orang tua. Nah, supaya rezekinya lancar, yang ada di rumah itu kita bantu. Doa dari sini. Kita bantu, termasuk juga usaha kita adalah dengan sholat duha. Nggak perlu kita bantuin kerja orang tua kita di rumah ya, karena nanti kalau masih dalam tahap belajar, waktunya belajar nanti malah belajarnya kurang fokus. Ya kita bisanya mendoakan dan juga mengamalkan apa yang sudah kita pelajari dari kitab ini. Sholat duha fidzalika ma'rufatun masyhuratun, ya sudah terkenal, sudah masyhur. Wa qira'atu suratil waqiah, baca surat Al-Waqiah. Di sini baca ya. Setiap apa? Setiap subuh, bagus. Makanya lancar terus kan rezeki antum? Alhamdulillah. Terbukti. Makan nggak pernah telat antum kan? Terbukti. Waqiahnya lancar, insya Allah rezekinya lancar. Makannya lancar ya. Uangnya juga, cairnya juga lancar insya Allah ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada seretnya, bacain aja Waqiah. Sholat duha bacain Waqiah ya. Ini sudah dikasih tahu di kitab ini. Khususon bil laili, khususnya malam, tapi ternyata bagusnya malam. Nah, nggak apa-apa lah ya.
entah pagi, siang atau sore atau malam. Kalau memang waktunya yang kosong itu pagi ya nggak apa-apa. Waktan naumi pada waktu tidur, maksudnya sebelum tidur, bukan terus tidur terus baca orang ngigau, enggak ya, sebelum waktu tidur. Bagusnya surat Waqiah tadi ya. Mungkin antum selain baca yang pagi boleh ditambah lagi sebelum tidur baca surat Waqiah. Selain surat Waqiah juga atau suratil mulki, yaitu surat Al-Mulk. Ya, surat Al-Mulk ini juga bisa mendatangkan rezeki. Biasanya yang terkenal ini surat Al-Mulk ini supaya kita terhindar dari siksa neraka, siksa kubur. Ternyata juga bisa ini untuk mendatangkan rezeki, surat Al-Mulk. Wal Muzammil, surat Al-Muzammil juga sama. Wal laili idza yaghsha, ini surat Al-Lail ya. Wal laili idza yaghsha. Biasanya kita gandengkan ini dengan wadduha. Terus surat Alam Nashrah. Nah, ada banyak surat tadi ya. Nah, kalau antum harus memilih salah satu, saya yakin pasti milih yang Alam Nashrah ini. Ya kan sama saja, boleh ini, boleh ini, boleh ini, antum pasti pilih yang paling pendek. Ya terserah antum lah. Tapi yang penting istiqomah. Ya, coba diistiqomahkan. Jangan hanya ya saya baca tapi sebulan sekali, hari ini baca semuanya, bahkan tapi setelah itu nggak baca. Yang istiqomah sebelum tidur ya. Kalau memang waktunya hanya sedikit, pilih surat yang pendek nggak apa-apa. Yang penting istiqomahkan. Kalau bisa sih yang panjang, istiqomah itu lebih bagus. Wahudurul masjidi qoblal adzani, datang ke masjid sebelum adzan. Nah, sebaiknya seperti ini. Tapi kan kadang-kadang ini ada teman-teman santri yang datang ke masjid itu enggak nunggu adzan, nunggu qomat. Ya, Pak. Nunggu qomat baru berangkat. Bukan berangkat sholat, berangkat wudhu. Nah ini jangan ya, jangan seperti ini ya. Sebelum adzan siap-siap dulu ke masjid ya, sholat tahiyatul masjid dulu, iktikaf, nungguin imamnya, nungguin jamaah yang lain. Apalagi Jumatan, ya kan? Itu kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Kecuali kalau khotibnya ya, imamnya atau khotibnya itu memang beliau supaya untuk kepentingan jamaahnya ya. Tapi kalau kita jamaah biasa kok sampai telat-telat seperti itu ya kurang bagus ya kalau tidak ada hajat apa-apa. Wal mudawamatu ala toharoti, dan selalu melanggengkan kesucian, maksudnya sering wudu, batal wudu, menjaga kesucian ya. Mau tidur wudu, mau belajar wudu dan lain sebagainya. Dalam keadaan biasa nggak ngapa-ngapain wudu, ini bagus untuk menarik rezeki. Wa ada usunatil fajri, dan melaksanakan sholat sunnah subuh. Sholat sunnah subuh itu qobliyah subuh itu ya, yang dikatakan lebih baik daripada dunia seisinya. Ya jelas, banyak sekali rezekinya di situ. Bahkan lebih baik daripada dunia seisinya ya. Wal witri fil baiti, dan sholat witir di rumah. Kenapa sholat witir di rumah? Nah inilah kenapa kalau kita sering melihat itu ya, ketika Ramadan kok banyak yang setelah sholat tarawih ya, ada yang 20 rakaat atau 8 rakaat itu biasanya langsung pulang. Apakah mereka nggak mau sholat witir atau gimana? Biasanya kalau sholat witir di rumah ini dia lakukan setelah sholat tahajud. Berarti kan bangun malam otomatis qiyamul lail. Selain itu, kalau misalkan di masjid dan itu tidak dalam konteks Ramadan, misalkan sholat isya, setelah itu dia isya, setelah itu witir. Takutnya ada rasa seperti ujub gitu. Wih, saya ini loh ibadahnya banyak, sholat sunnahnya banyak, seperti itu. Beda dengan di rumah nggak ada yang melihat. Antum mau sholat witir 11 rakaat atau berapa, 9 rakaat atau berapa, terserah antum, nggak ada yang melihat, sehingga tidak dikhawatirkan riya. Tapi kalau di masjid takut nanti karena ada temennya atau apa, biar kelihatan banyak ini sholat sunnah saya, amalan saya banyak. Nah, sehingga masih lebih aman ya, supaya niatnya itu tulus kalau kita kerjakan di rumah sholat witir ini ya. Terus kalau Ramadan gimana ya? Nggak apa-apa kalau Ramadan. Antum mau sholat witir setelah sholat tarawih langsung sholat witir juga nggak apa-apa. Nggak akan menyebabkan riya. Orang teman-temannya juga sholat witir kok. Riya ke siapa? Riya siapa? Misalkan antum punya mobil, mau antum pamerkan ke siapa kalau semuanya punya mobil juga ya kan? Itu kan tadi dalam keadaan ini. Cuman tadi itu yang di Ramadan itu
Bagi yang mau mengambil kesunahan ingin mengakhirkan sholat witir setelah sholat tahajud nggak apa-apa, langsung dia sholat witirnya di setelah sholat tahajud saat qiyamul lail, ya nggak masalah, terserah antum mau sholat witir bareng-bareng juga nggak masalah. Kalau Ramadan insya Allah tidak dikhawatirkan riak, enggak ya, karena semuanya sholat witir yang ada di masjid. Berikutnya kayaknya kita cukupkan ya, sudah jam 5. Sebelum kita akhiri ya, saya mohon maaf, wallahu alam bisawab, kalau ada yang kurang tepat maknanya atau kurang jelas bacaannya atau mungkin salah bacanya dan lain sebagainya. Itu memang karena keterbatasan ilmu saya ya. Setelah ini saya persilakan untuk kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada tidak? Tidak ada? Ada. Baik, silakan. Ya. Lanjut lagi, ada lagi? Baik, ada lagi atau dua saja? Sepertinya dua saja sepertinya ya. Soal yang pertama, bagaimana membersihkan gigi menggunakan kuku. Nah, sebetulnya tidak sampai haram ya. Tadi pakai kayu, pakai alat yang lain itu tidak sampai haram. Cuman kurang bagus dalam artian bisa menyebabkan kefakiran. Dan kalau membersihkan gigi menggunakan kuku, maka ini dikiaskan juga menggunakan kayu itu tadi, karena tidak menggunakan alat yang semestinya. Membersihkan gigi itu kan pakai sikat gigi, pakai siwak ya kan. Kalau pakai kuku ini termasuk bukan alat ini ya. Kuku bukan alat untuk membersihkan gigi, enggak ya. Kuku ini banyak kumannya, nanti justru masuk ke mulut, nanti juga bisa berbahaya juga nanti. Sehingga termasuk dari hal yang bisa menyebabkan kefakiran. Tapi jangan dikira terus haram ya. Ini kalau bersihkan gigi pakai kuku terus dosa, enggak ya. Dan bukan berarti terus kita enggak boleh melakukannya sama sekali. Kalau ada kepentingan hajat ya boleh saja. Contoh misalkan kita mau apa misalkan, buru-buru mau menghadiri suatu majelis misalkan, dan kalau kita mau bersihkan pakai alat itu kebetulan nggak bawa alatnya dan keburu nanti mulai majelisnya, acaranya, nggak apa-apa, kita bersihkan sewajarnya, terus cuci tangan misalkan. Nah itu namanya karena ada hajat, dalam keadaan darurat lah. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah kemudian untuk tadi misalkan di sekolah ada acara 17-an atau acara yang lain, karnaval atau acara apapun itulah ya, yang sampai mengakhirkan sholat. Kalau memang tidak memungkinkan atau sulit, misalkan kalau kita tinggalkan karnavalnya terus kita ketinggalan rombongan misalkan, itu menjadikan kita repot. Sebenarnya sih bisa saja ya. Atau kalau memungkinkan kita izin kepada siapa, gurunya atau ininya, izin untuk sholat dulu boleh dan kita bisa kembali lagi ya izin saja. Tapi kok sampai kita nggak diizinkan, atau kalau misalkan kita tinggal sholat dulu nanti ketinggalan rombongannya semakin jauh kalau itu karnaval, maka ya kita ikuti karnaval itu saja atau kita selesaikan acaranya saja, tidak masalah, dengan catatan tetap tidak sampai melebihi waktu batas akhir waktunya sholat. Kan sholat kan ada waktunya, ya kan? Sholat duhur misalkan, itu batasnya sampai apa? Bukan sampai jam berapa loh ya? Sampai waktu asar. Sampai sebelum adzan asar.
Ya, kita kan pakai itu, apa yang ukurannya matahari itu loh, bayangannya itu ya. Bayangan di suatu benda itu melebihi dari apa namanya? Melebihi dari panjang benda itu tersebut. Itu kan batas akhirnya waktu dulu. Ya intinya kalau antum sulit mengetahuinya pakai aplikasi atau pakai jam nggak apa-apa, itu sudah bentuk ikhtiar. Kalau sampai melebihi itu ya nggak boleh. Sekalipun gurunya melarang nggak diizini ya nekat saja sudah. Nah, masa sholat nggak boleh? Ya. Tapi selama masih dalam waktu itu nggak masalah. Ya, asalkan itu bukan perbuatan ya maksiat loh ya. Asalkan bukan perbuatan ya maksiat. Itu kan karnaval itu kan mubah saja. Apalagi misalkan karnavalnya dalam rangka menyemarakkan maulid, bisa jadi sunnah itu, ya kan? Bisa jadi bernilai kebaikan maksud saya. Ya. Selama bukan hal maksiat dan masih cukup waktunya untuk digunakan sholat, sekalipun agak-agak di akhir, yang penting masih waktunya sholat, tidak masalah. Tidak masalah. Dengan itu tadi ya beberapa catatan. Mungkin itu dulu ya. Kita lanjutkan besok habis subuh. Satu pertemuan lagi selesai nggak ya ini? Sepertinya selesai nanti ya. Tinggal doa-doa akhir-akhir itu. Kita akhiri dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga yang kita pelajari hari ini banyak sekali tadi ya, adab-adab, akhlak-akhlak, ilmu-ilmu baru yang sebelumnya mungkin masih kita lakukan tapi ternyata bisa apa namanya menyebabkan kefakiran atau bisa menjauhkan kita dari rezeki. Nah, semoga setelah ini kita bisa mengamalkan apa yang ada di kitab ini sehingga kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. Terakhir kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.